Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Billy Peter Raymond, NIM saya 20220310444106, program studi ilmu pemerintahan. Saya akan menjawab 5 soal UTS. Nomor 1, jelaskan pengertian pemerintahan secara luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara, dan juga diartikan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara itu sendiri. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif saja. Nomor 2, jelaskan pendapat saudara mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan karena fungsi atau tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan di setiap sektor. Karena masyarakat tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah. Nomor 3, mengapa ilmu pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Karena ilmu pemerintahan memiliki metodologi atau filsafat ilmu dan memiliki guna atau manfaat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat, dan juga ilmu pemerintahan telah tersusun secara sistematis. Nomor 4, jelaskan pengertian kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan itu sendiri diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok dalam memenuhi tingkah laku seseorang atau kelompok sesuai keinginannya. Contoh dari kekuasaan antara lain adalah ketika dosen memberikan perintah kepada mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Dan sumber-sumber kekuasaan itu sendiri terdiri dari 3, yaitu kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Apa itu sumber-sumber kekuasaan berdasarkan kedudukan? Sumber kekuasaan ini didapat ketika seseorang memiliki jabatan seperti ketua organisasi, panglima, bupati, dan sebagainya. Dan sumber kekuasaan berdasarkan kekayaan. Sumber kekuasaan ini didapat ketika seseorang tersebut memiliki kekayaan berupa uang, emas, tanah, dan barang-barang berharga. Orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar setidak-tidaknya secara potensial akan memiliki kekuasaan. Yang ketiga, kekuasaan dari kepercayaan. Kekuasaan ini didapat ketika seseorang memiliki kepercayaan atau agama yang ilmunya dalam agama tersebut sudah cukup tinggi sehingga dianggap mampu untuk memimpin umatnya. Nomor 5, kemukakan pendapat saudara, manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat serta tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah supaya kita dapat tahu teori-teori, bentuk-bentuk, serta proses pemerintahan agar kita nantinya mampu menempatkan diri dan ikut berperan dalam proses pelayanan pemerintah, terutama pemerintah dalam negeri. Sekian dari saya, terima kasih.